Halo guys, bertemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas tentang news item, materi kelas 12. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin menanyakan, do you know them? Who are they? What their occupation? Yang pertama, the lady, wanita ini, perempuan ini. Kemudian Mr. and then Mr. Oke, dari tiga orang ini, siapa mereka? Ya, mereka adalah reporter terkenal di Indonesia atau pembawa berita. Yang pertama adalah senandungnya Nachita, yang kedua adalah Putra Nababan, yang ketiga adalah Karni Ilyas. Oke, the aims and tujuan. You are expected to be able to, Anda diharapkan untuk bisa, yang pertama, pronounce words, melafalkan kata-kata. Yang kedua, perform as news reader or show presenter. Main peran sebagai pembaca berita atau menjadi presenter. Kemudian untuk social function atau fungsi sosial, it is used to report to the reader, listener, or viewer about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi karena ini sebuah news item, news dari kata berita, jadi ini digunakan untuk melaporkan kepada pembaca, pendengar, penonton tentang event atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau kejadian terkini yang dianggap berharga dan penting. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu generic structure dari news item sendiri. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, newsworthy events atau kejadian penting. Jadi di sini kita menuliskan kembali apa berita itu, isi dari berita itu. We have to report, kita harus laporkan. Kemudian yang kedua, background of events, latar belakang kejadian dan peristiwa. Jadi elaborate what happened to whom in what situation or circumstances. Jadi kita mencari informasi yang bisa mendukung dari poin 1 tadi. Jadi ketika poin 1 itu tentang informasi umum, jadi keduanya itu adalah pendukung, lebih lagi. Kemudian yang ketiga juga adalah pelengkap dari 1 dan 2, yaitu sources atau sumber, agar menjadi sebuah kesatuan yang konkret, yang ada bukti dan ada testimoninya atau si pelaku, ungkapan atau testimoni atau kesan dari pelaku, korban atau dari sumber-sumber yang tentukan. Di sini sumbernya dari original comment by participant, penuturan langsung dari si pelaku atau yang terlibat, witnesses to and authorities expert on the event, dari kesaksian dan pihak yang kewenangan dari yang ahli yang mengetahui tentang peristiwa atau kejadian tersebut. Kemudian untuk language features of news item, yang pertama, information the use of headlines, yaitu informasi yang digunakan, informasi yang ada di headline, make a headline atau tajuk di atas itu yang sangat terpampang, yaitu sangat jelas, berarti tentang apa ini. Kemudian yang kedua adalah the use of action verb, penggunaan kata kerja. Action verb, kata kerja yang menerangkan, seperti melakukan sesuatu, hit, pukul, attack, serang, when, pergi. The use of saying words, penggunaan kata kerja yang dihasilkan atau diproduksi oleh indera pengecap atau mulut, seperti contohnya said, bilang, ngomong, edit, menambahkan opini, claim, mengakui. And then the use of passive voice, passive sentence, penggunaan kalimat pasif. Contohnya, Japan was hit by tsunami in 2011. Selanjutnya adalah the use of adverb in passive voice, penggunaan kata keterangan dalam kalimat pasif. Contohnya, MSS has got progressively worse. MSS mendapatkan progres yang semakin memburuk. Oke, kita masuk ke example and generic structure.
Kita ambil contoh dari berita The Earthquake in Japan Cause of Tsunami. Nah, di sini sudah saya pecahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah newsworthy event, yang kedua yang kedua adalah background or elaboration, yang ketiga adalah source of information. Yang pertama, newsworthy event itu menerangkan tentang apa itu. March 11, 2011, the people of Japan definitely need our thoughts and prayer. Nah, ini telah diterangkan. Jadi tentang apa itu newsworthy itu? Apa yang berharga? Apa yang penting? Kemudian yang kedua, background and elaboration. Kemudian yang pendukung. A second major earthquake, until all transportation system, include airport, have been closed in Tokyo. Kemudian yang ketiga, sources, sumber dari penuturan orang yang terlibat atau korban atau pelaku di sana. Diambil contohnya di sini adalah singer or songwriter Mary Digby, yang kebetulan dia berada di Jepang saat kejadian earthquake atau gempa itu terjadi. Nah, di sini diambil dari di Twitternya. Dia men-tweet, "Oh wow, big earthquake in Tokyo." Dan yang lain adalah "This unbelievable, we are still shaking." Oke, kemudian jika kita put it, kita masukkan ke bagan tabel akan seperti ini. Newsworthy event seperti di kanan, background or elaboration, a second major, source of information, singer or songwriter. Oke, gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk materi news item. Apabila ada kekurangan atau kurang paham atau problem dalam memahami, kurang jelas, silahkan Anda konsultasikan ke saya. Ada pertanyaan, tanyakan saya. Jangan malu, jangan takut, karena kalau takut kamu nggak akan tahu. Carilah kebenaran itu. Thank you. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. See you.